Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NIM 18053004. Pada kali ini saya akan mencoba menelaah rencana pelaksanaan pembelajaran di mana di SMA Negeri 13 Padang dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10 semester 1 dengan alokasi waktu 2 kali 3 jam pelajaran. Dalam materi pokok yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi menelaah, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa saja komponen di RPP. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran diskusi dan pembelajaran tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ilmu, maka siswa menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan pengertian produksi, distribusi dan konsumsi, faktor yang mempengaruhi produksi, dan pelaku-pelaku ekonomi dan berperan pelaku ekonomi dengan menerapkan cara berpikir kronologis. Dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan dengan mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, serta memiliki sifat responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Dalam RPP yang dibuat sudah memuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang dicapai. Yang kedua adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang terdiri dari pertama adalah kadar pengetahuan, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya adalah IPK pengetahuan, yaitu menerangkan kegiatan ekonomi, menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya adalah menjelaskan teori perilaku produsen, mata rantai distribusi, dan teori perilaku konsumen. Selanjutnya adalah KD pengetahuan, yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah IPK pengetahuan, yaitu menerangkan pelaku ekonomi, mengklasifikasikan pelaku-pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku ekonomi. Dalam RPP yang dibuat sudah memuat kompetensi dasar dan indikator pencapaian ditulis dengan kata kerja operasional dan sudah sesuai dengan KD. Selanjutnya adalah kompetensi RPP adalah yang ketiga adalah materi pembelajaran. Yang pertama adalah masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas. Dalam menghadapi masalah ini, peran pelaku ekonomi berperan penting karena masalah ekonomi yang sebenarnya adalah bagaimana kita mampu mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua adalah pertemuan. Yang mana pertemuan pertama adalah menjelaskan pengertian produksi, distribusi, konsumsi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan pertemuan kedua itu adalah pelaku-pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Dalam RPP yang dibuat, materi pembelajaran yang diberikan tidak memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Selanjutnya adalah kompetensi RPP adalah metode pembelajaran, di mana dalam RPP yang dibuat sudah memuat metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik dengan metode jigsaw. Yang kelima adalah media pembelajaran, di mana media itu adalah terdiri dari PowerPoint dan LKS. Sedangkan alatnya berupa laptop, LCD, papan tulis, dan spidol. Dalam RPP yang dibuat sudah memuat media pembelajaran yang akan digunakan dan dijelaskan dengan rinci. Yang keenam adalah sumber belajar. Karena sumber belajaran dari ekonomi di SMA Negeri 13 tersebut adalah yang pertama adalah Alam S 2007, yaitu ekonomi untuk SMA dan SMA kelas 10 di Jakarta, penerbit Erlangga. Yang kedua adalah Cash and Fair 2009, yaitu prinsip-prinsip ekonomi mikro edisi ke-7 Jakarta, penerbit Erlangga. Selanjutnya adalah Departemen Pendidikan Nasional 2009, buku sekolah elektronik atau BSE di Jakarta. Dan selanjutnya ada Sukirno Sadono 2012, Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ketiga, Jakarta, Raja Grafindo. Dalam RPP yang dibuat sudah memuat media pembelajaran yang akan digunakan dan dijelaskan dengan rinci. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu siswa menjawab salam dari guru. Salah seorang siswa memimpin doa untuk menciptakan suasana religius dalam belajar. Yang ketiga, memperhatikan kehadiran siswa dalam rangka membangun rasa peduli lingkungan antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa lainnya. Yang keempat adalah siswa melakukan yel-yel ekonomi,
Yang kelima, tanya jawab tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam adalah siswa memperhatikan tayangan tujuan pembelajaran dan capaian kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang ketujuh, menyampaikan topik dan kegiatan yang dilakukan guru, menyampaikan bentuk penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya dalam kerangka pembelajaran adalah kegiatan inti, yaitu orientasi masalah, mana guru merumuskan tentang pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi, serta pelaku-pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Dalam kegiatan inti juga merumuskan masalah, di mana peserta didik mengamati video tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah peserta didik mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah peserta didik bergabung dalam 4 kelompok, yaitu mengumpulkan informasi, memverifikasi, menguji, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya penutup, di mana guru bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman pelajaran tentang materi yang telah dibahas penguatan materi oleh guru tersebut. Selanjutnya dalam RPP itu adalah penilaian hasil belajar, di mana terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan dalam RPP yang dibuat sudah memuat penilaian hasil belajar dan ditulis secara lengkap untuk aspek penilaian sikap dan pengetahuan keterampilan yang akan dimuat dalam RPP tersebut. Baik, komponen yang ditelaah adalah pertama tentang kompetensi dasar, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah komponen yang ditelaah, itulah indikator pencapaian kompetensi, yaitu menerangkan kegiatan ekonomi, menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi, dan menjelaskan teori perilaku produsen, mata rantai distribusi, dan teori perilaku konsumen. Selanjutnya adalah menerangkan pelaku ekonomi dan mengklarifikasi pelaku-pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku ekonomi. Selanjutnya adalah keterkaitan antara kompetensi dasar dengan indikator pencapaian kompetensi, di mana IPK yang disusun telah mampu menjabarkan KD. Hal ini karena IPK tersebut telah membuat indikator yang akan dibahas dalam menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, mulai dari menerangkan kegiatan ekonomi, menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi, dan menjelaskan teori perilaku produsen, mata rantai distribusi, dan teori perilaku konsumen, menerangkan pelaku ekonomi, mengklasifikasi pelaku-pelaku ekonomi, menjelaskan peran-peran pelaku ekonomi. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran diskusi dan pembelajaran tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, ilmu maka siswa menganalisis peran pelaku ekonomi dalam pengertian produksi dan distribusi dan konsumsi, faktor yang mempengaruhi distribusi dan konsumsi dengan menerapkan cara berpikir kronologis dan mempengaruhi kehidupan masyarakat masa kini, serta mengungkapkan dalam bentuk tulisan dan dengan pengembangan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, serta memiliki sikap responsif. Selanjutnya adalah kompetensi dasar, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi, serta menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah materi, di mana materi pembelajaran mencakup menerangkan kegiatan ekonomi dan menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi, dan bagaimana faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran diskusi dan pembelajaran tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ilmu, maka siswa menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan, di mana pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi, faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi, serta pelaku-pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi dengan menerapkan cara berpikir kronologis dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat masa kini. Selanjutnya adalah keterkaitan antara materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, yang mana menurut saya antara materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran sudah saling berkaitan, karena dalam materi pembelajaran sudah memuat materi menerangkan kegiatan ekonomi dan menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi, serta menjelaskan teori perilaku produsen, mata rantai distribusi, dan teori perilaku konsumen dan pelaku-pelaku ekonomi.
Sehingga dengan adanya materi tersebut, siswa mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan mampu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah materi telah memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dengan aturan yang diminta dalam standar proses. Materi pada RPP ini belum memuat fakta seharusnya dalam RPP. Ini harus mencantumkan fakta seperti contoh kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok yang memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling menukarkan atau menukarnya dengan mata uang. Konsep sudah terdapat pada RPP ini, contohnya saja dalam RPP ini menjelaskan apa itu pelaku ekonomi. Adalah individu, kelompok atau lembaga yang melakukan kegiatan perekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi. Serta dalam materi ini sudah sesuai dengan prosedur yang diminta oleh standar proses. Dalam RPP ini menjelaskan materi dimulai dengan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi, serta faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi, dan materinya selanjutnya menjelaskan peran pelaku ekonomi sehingga siswa dapat memahami materi. Sehingga materi yang ada dalam RPP ini telah sesuai dengan prosedur yang dari standar proses. Sehingga proses menyampaikan materi dapat berlangsung secara sistematis. Selanjutnya adalah strategi atau metode pembelajaran, yaitu menggunakan scientific atau pendekatan ilmiah metode jigsaw. Yaitu melalui pembelajaran diskusi dan pembelajaran tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ilmu, maka siswa menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi, dan faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi, serta pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi dalam menerapkan cara berpikir kronologis. Selanjutnya adalah keterkaitan strategi atau metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran yang dipilih dalam RPP ini adalah jigsaw. Dengan metode relevan dengan tujuan pembelajaran akan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan juga dapat mengembangkan kemampuan pola analisis dan membantu siswa mengembangkan proses analisanya sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah strategi dan metode pembelajaran itu scientific atau pendekatan jigsaw tadi. Baik, untuk media pembelajaran itu menggunakan PowerPoint atau LKS. Sedangkan tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran diskusi dan pembelajaran tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ilmu, maka siswa menganalisis peran pelaku ekonomi dan kegiatan dalam kegiatan. Selanjutnya ada keterkaitan media pembelajaran yang dipilih dengan tujuan pembelajaran. Mana media pembelajaran dipilih sudah relevan dengan tujuan pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint. Selanjutnya adalah sumber belajar, di mana alam yaitu terdiri dari alam S 2007 ekonomi untuk SMA dan MA kelas 10 dan cash and fair. Selanjutnya adalah buku SBE atau buku BSE atau buku sekolah elektronik. Selanjutnya adalah Sukarno Sadono. Sumber belajar telah cukup memadai atau belum? Di mana sumber belajar yang digunakan sudah memadai. Dalam pembelajaran ini sumber belajar yang digunakan adalah alam S 2007 ekonomi SMA dan cash and fair serta Sukarno Sadono. Evaluasi yaitu terdiri dari pengetahuan, yaitu pengetahuan itu seperti tes tertulis. Jika sikap itu terdiri jurnal sikap, keterampilan untuk keaktifan kerja. Selanjutnya adalah materi. Materi pembelajaran mencakup peneramkan kegiatan ekonomi dan menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi setelah menjelaskan teori perilaku konsumen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam menelaah tentang kompetensi komponen yang telah ditelaah di SMA Negeri 13 Padang dalam mata pelajaran ekonomi. Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.